Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang tanpa henti-hentinya memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga untuk senantiasa memanjatkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini ialah bersama meningkatkan keimanan dan kepatuhan di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, sampai hari ini kita semua warga negara Indonesia bahkan dunia ikut disibukkan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Namun perlu kita pahami bersama bahwa apa yang melanda dunia hari ini bukanlah merupakan hal yang baru. Hal yang sama pernah terjadi di masa lalu. Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga dilanda wabah yang beliau sebut dengan sebutan taun. Sehingga kita dapat belajar bagaimana cara mengatasinya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-ta'nu ayatur rizazib. Qala Allah azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa iza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu. Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam menghadapi situasi seperti ini, yang perlu kita perhatikan bersama adalah meningkatkan kepatuhan, baik kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya maupun kepatuhan kita kepada pemerintah selaku pihak berwenang yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan terkait percepatan penanganan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Berdasarkan ayat tersebut, perlu kita pahami
bahwa ketaatan yang harus dilakukan ialah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara zikrullah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta selalu melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, menjadikan hadis dan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup. Termasuk dalam situasi seperti ini, janganlah sampai kita justru lupa terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketaatan selanjutnya adalah pada ulil amri, yang dalam hal ini ialah pemegang kekuasaan atau pemerintah. Al-Quran telah memberikan tuntunan untuk patuh terhadap kepada pemerintah selama anjuran dan himbauan yang mereka berikan tidak bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam menghadapi situasi seperti ini, kita perlu meningkatkan kepatuhan kepada pemerintah guna mengimplementasikan surah An-Nisa ayat 59 tadi. Dapat kita amati bersama bahwa masih banyak di antara kita yang tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing atau pembatasan sosial guna menekan penyebaran virus ini, padahal anjuran yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat. Hal ini juga sudah selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala masihi. Artinya, janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama menghindari sifat sombong dan angkuh dalam menghadapi situasi seperti ini. Janganlah sampai karena kesombongan tersebut malah menghilangkan kepatuhan kita pada himbauan pemerintah. Apa yang dihadapi hari ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Semua orang harus berperan aktif dan masif guna bersama menghentikan penyebarannya. Sebagai orang mukmin, kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi merupakan atas dasar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah jugalah yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga wabah yang ada saat ini, pandemi global saat ini, segera teratasi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjaga diri dan meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga pada pemerintah dalam menyikapi masalah seperti ini. Karena himbauan dan kebijakan yang diambil tentu sudah dipikirkan, memikirkan situasi serta dampak yang akan ditimbulkan sebagai spirit bagi kita semua dalam menghadapi dan menyikapi wabah ini. Marilah bersama-sama kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. Ma yusibul mu'min min nasabiu wa tasabiu wala saqamiu wala hazanin hatta hummi yuhammiu illa kafara bihi min sayyiatihi. Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah khutbah singkat yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fausini wa iyyakum bittaqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amitna ala islami wal ihsan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi'adli wa ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.